Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marudi Damanik dari Lovely Holidays Tour and Travel. Pada edisi kita, edisi How to be a Professional Tourist Guide atau bagaimana menjadi seorang pemandu wisata, kita lanjutkan materi kita kembali. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa kualifikasi menjadi seorang pemandu wisata, yang salah satunya adalah harus memiliki leadership ataupun kepemimpinan. Selain daripada memiliki leadership ataupun kepemimpinan, seorang pemandu wisata juga harus memiliki yang dikatakan dengan bijaksana dan diplomatis. Apa hubungannya bijaksana di dalam profesi seorang pemandu wisata? Nah, ini yang sangat penting. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi pemandu wisata itu bukan hanya sekedar sosok ataupun pribadi yang tampil hanya begitu saja di depan wisatawan. Seorang pemandu wisata juga harus memiliki sikap ataupun kepribadian yang bijaksana. Hubungannya kaitannya dengan pekerjaan pramuwisata apa? Hubungannya adalah bukan tidak mungkin ya, di dalam kita melaksanakan handling tour atau di dalam melaksanakan katakanlah membawa grup tour ataupun lagi melaksanakan pekerjaan kita sebagai seorang pramuwisata, ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, di sini seorang pemandu wisata yang bijaksana ya tentu harus memiliki sikap-sikap ataupun sifat yang pandai, yang cermat, serta teliti ketika menghadapi kesulitan. Jadi di sini harus pintar, smart. Sebagai contoh ini contoh kecil. Ketika kita dalam perjalanan ke satu destinasi wisata, ya, armada kita katakanlah bannya kempes. Nah, di sini pemandu wisata tidak bisa serta-merta panik ataupun menyalahkan sana sini, menyalahkan supir, menyalahkan bis, tidak bisa. Nah, di sini seorang pramuwisata itu yang bijaksana dan dia harus pandai dan cermat, ya istilahnya, untuk mengendalikan situasi ini sehingga si wisatawan itu ataupun tamu-tamu ini tidak merasa was-was, tidak merasa ketakutan dan sejenisnya. Mungkin boleh dikatakan, contoh salah satunya, ya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin kondisi jalan yang seperti begini, ataupun ya ini mungkin di luar daripada kendali kita sehingga ada eksiden, ban daripada armada kita terkena paku sehingga perlu ditangani secara baik. Jadi kepada ibu-ibu, bapak-bapak mohon tenang, bisa katakanlah untuk rileks sesaat, dan tim kita, driver dan asisten driver akan melaksanakan pekerjaannya untuk mengganti ban sebaik mungkin. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi betul-betul ya pandai dan cermat dan teliti. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, yang muncul ketika kita berprofesi menjadi seorang pemandu wisata. Ada contoh kasus, ya, paspornya hilang, atau handphonenya hilang, atau barang-barang berharga hilang. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemandu wisata? Pemandu wisata juga harus betul-betul pandai, cermat, teliti. Ketika itu terjadi, ya mungkin ya, dan baiknya itu jangan kita sebaiknya langsung memarah-marahi si wisatawan. Dasar kamu gak ngerti, udah tahu ramai, ini pula. Gak boleh. Katakan, tanya, itu bijaksana. Karena barang Anda hilang, sebaiknya kita melapor ke pos polisi terdekat atau ke tempat pelaporan terdekat. Mungkin di satu kawasan pariwisata biasanya, kalaupun ada dia katakanlah polisi pariwisatanya, mungkin sampaikan laporan kepada polisi pariwisata. Jadi banyak hal. Nah, di sini makanya dituntut seorang pramuwisata yang bijaksana. Jadi kebijaksanaan itu tentu dapat juga kita pelajari dari awal. Kita tekun mempelajari bagaimana untuk bersikap dan berkepribadian yang bijaksana. Bisa juga memang sudah tumbuh dari kepribadian kita masing-masing. Jadi menghandle wisatawan, apalagi yang jumlahnya banyak, itu tidak semudah yang kita pikirkan.
Di sini perlu seorang figur yang bijaksana. Bukan sebaliknya, kalau ada masalah dia marahin sana, dia maki sana, tidak boleh. Di sini nanti akan belajar kita juga bagaimana cara mengatasi komplain. Kita juga nanti bisa belajar mengatasi bagaimana pengaduan kalau datang dari tamu, apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan. Ini semua bagian daripada kepribadian yang bijaksana yang harus dimiliki oleh seorang pemandu wisata. Jadi menarik ya kan? Sangat luar biasa ketika Anda sudah mampu berprofesi menjadi seorang pemandu wisata. Selalunya Anda akan memiliki sifat-sifat yang bijaksana. Seorang pemandu wisata juga dia teliti ya. Dia teliti. Dia harus teliti. Kalau contohnya saya berangkat ke satu destinasi jam segini, saya akan tiba jam segini. Bagaimana dengan makan siangnya biar tidak terlambat? Setelah itu nanti bagaimana dengan pengaturan makan malam dan yang lainnya. Makanya dikatakan seorang pemandu wisata juga harus memiliki ketelitian dalam melaksanakan pekerjaannya. Bukan sembarangan asal-asal. Kalau asal-asal aja apa yang terjadi? Wah, bisa berantakan itu tur. Yang satu minta ini, yang satu minta itu. Akhirnya pramuwisata tidak bijaksana. Diikutinya ini, diikutinya itu. Akhirnya problematika yang terjadi. Ketika problematika yang terjadi, yang salah siapa? Si pramuwisatanya. Karena si pramuwisatanya tidak memiliki sifat ataupun kepribadian yang bijaksana. Makanya bijaksana. Kita harus bijak. Nah itu dia pramuwisata. Jadi mulai sekarang Anda tanamkan untuk berkepribadian yang bijak, yang pandai, yang cermat, yang pintar, yang teliti. Ketika Anda menghadapi kesulitan-kesulitan, beribu kesulitan, beribu problematika bisa akan Anda hadapi ketika Anda berprofesi menjadi seorang pramuwisata. Karena tumpuan daripada kesulitan yang didapatkan oleh si wisatawan itu biasanya akan disampaikan kepada si pramuwisata. Makanan tidak enak saja bisa disampaikan kepada si pramuwisata. Mister Pramuwisata, nanti dia panggil. Ini makanannya kurang enak, bagaimana? Nah, bagaimana seorang pramuwisata menghadapi ini? Harus tetap dengan bijak. Jangan serta-merta panggil pegawai restorannya kemudian dimaki-maki gini. Nggak boleh. Nah, di sini harus ada teknik ya, guiding teknik memandu bagaimana agar segala sesuatunya bagus. Banyak sekali problematika. Saya sendiri sudah banyak menghadapi problematika ketika saya berprofesi menjadi seorang pemandu wisata kala itu. Apalagi kalau kita handling tamu dari mancanegara, Eropa, dia itu details ya, betul-betul details. Itu paket perjalanannya itu harus betul-betul details dan harus betul-betul kita cermat. Kalau tidak, problem. Kita harus tahu urutannya yang mana duluan, yang mana makan siang dulu, setelah makan siang kita kemana, sampai kepada akhirnya kita antar si wisatawan itu kembali ke hotelnya untuk istirahat. Semua harus betul-betul detail, cermat. Kalau tidak, wah, itu akan menjadi problematika besar. Yang selanjutnya, seorang pramuwisata selain daripada bijaksana juga harus diplomatis. Wah, apa kaitannya diplomatis seorang pramuwisata kepada si wisatawan? Tentu. Kenapa? Karena diplomatis ini identik dengan artinya dialog, negosiasi tanpa ada masalah. Itulah diplomatis. Karena latar belakang daripada wisatawan itu banyak. Ada para profesor, ada guru, ada olahragawan, macam-macam. Tapi kalau kita memiliki sikap diplomatis dalam memberikan atau menyelesaikan masalah tanpa ada kekerasan, tanpa ada keributan, inilah ciri-ciri daripada seorang pramuwisata yang profesional. Kenapa dikatakan tanpa kekerasan? Bukan tidak, jarang di dalam satu kumpulan itu akhirnya terjadi keributan, kegaduhan, masalah, bisa berantem malah. Sesama tamu, sesama wisatawan, semua itu bisa ribut. Kenapa? Karena si pramuwisatanya tidak memiliki jiwa diplomatis.
Kalau diplomatis ini pengertiannya secara umum adalah kita mengadakan dialog atau menyelesaikan masalah tanpa ada kekerasan, tanpa ada keributan, akhirnya win-win solution. Mungkin si tamu ini minta ini, mungkin si tamu ini minta ini, tapi kita datang menjadi pribadi yang secara diplomatis memberikan penjelasan kepada wisatawan. Kalau kita melakukan ini, efeknya ini. Kalau kita lakukan ini, efeknya ini. Jadi yang terbaik menurut saya, ini yang kita laksanakan. Sehingga Anda nanti makan tepat waktu, sehingga Anda nanti bisa melihat katakanlah objek wisata secara keseluruhan. Ya bisa saja contoh ya, karena ada sesuatu mungkin perjalanan agak jauh, ya bisa kita sampaikan kepada si wisatawannya, mungkin breakfastnya kita percepat lebih awal karena nampaknya kondisi jalan agak macet, jadi kita breakfast di lebih awal agar kita nanti dapat mengcover atau menggapai seluruh tempat dan objek wisata yang ada di dalam program kita. Karena kalau kita berangkat jam ini, karena kondisi jalan seperti sekarang lagi macet, bisa saja nanti kita makan terlambat, objek wisata nanti tidak semua kita cover. Sehingga si wisatawan itu, dia tidak mencak-mencak, dia tidak marah. Kenapa kami harus makan cepat? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Akhirnya tidak begitu. Akhirnya si wisatawan itu bisa memahami keadaan dan dia mengatakan, oke, bagus. Nah, ini diplomatis. Jadi tidak sembarangan ya. Pramusata itu profesinya ini bukan profesi abal-abal, bukan profesi yang asal-asal, tidak. Dibutuhkan seorang figur yang betul-betul memiliki sikap, jiwa, dan kepribadian yang bijaksana dan diplomatis. Kalau ini bisa Anda lakukan, mudah-mudahan wisatawan yang Anda handle, mau seperti apapun backgroundnya, dari manapun negaranya, seperti apapun latar belakangnya, Anda akan mampu menghandle si wisatawan itu dengan baik. Jadi menarik ya. Sungguh sangat menyenangkan. Untuk menjadi prawisata sangat menyenangkan. Anda jangan takut, jangan langsung istilahnya berpikiran, oh saya harus begini, begitu, tidak. Itu automatically nanti. Dari pengalaman kita juga nanti akan diajarkan kita seperti apa menjiwai atau seperti apa bersikap yang bijaksana dan diplomatis tadi. Ini sangat menarik. Jadi masih banyak tentu hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang prawisata. Saya pribadi akan menceritakan kepada Anda semua, khususnya kepada ya rekan-rekan yang ingin atau berkeinginan atau tertarik menjadi seorang pemandu prawisata yang profesional. Kami akan sampaikan. Dan teman-teman, saya sampaikan, mungkin di video channel kita, jika Anda ingin khusus mendapatkan informasi tentang how to be a professional tour guide ini, Anda cukup buka di playlist. Di sana ada tour guide dan di sana sudah ada urutan dari mulai step pertama sampai kepada hari ini. Dan selanjutnya, jadi nanti Anda bisa melihat dari mulai edisi pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jadi mudah, jadi tidak bercampur nanti dengan video-video yang lain. Anda tinggal buka playlist. Saya akan membongkar atau menceritakan semua pengalaman-pengalaman dari segi teoritis, juga pengalaman ketika saya berprofesi menjadi seorang pemandu wisata. Don't worry. Dan akhirnya ya saya sangat berharap bahwa profesi ini, atau bagi teman-teman yang sudah menggeluti profesi ini, ilmu ini atau yang saya sampaikan ini memberikan manfaat, walaupun mungkin ya hanya sedikit, tetapi diharapkan memberikan manfaat khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi yang bergelut di industri atau di dunia pariwisata. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Jadi kami akan melanjutkan video yang lain karena durasi kita hanya durasi 15 menit untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang harus dimiliki oleh seorang pemandu wisata. Saya Marudi Damanik dari Lovely Holidays Tour and Travel. Mohon bantuan daripada teman-teman semua untuk like, share, subscribe channel YouTube kami. Mudah-mudahan kami akan berkomitmen untuk memberikan materi-materi ataupun konten-konten yang positif yang memberikan manfaat kepada banyak pihak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.